Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mempresentasikan tugas kelompok kami di mata kuliah Manajemen Operasi. Kami dari kelompok 12, saya sendiri Octavia Srina Reswari dan kedua rekan saya Putri Ayu beserta Kristina ingin mempresentasikan tentang Total Quality Management dan Six Sigma. Pertama-tama saya ingin menjelaskan pengertian tentang Total Quality Management atau disingkat biasanya dengan TQM adalah suatu sistem manajemen kualitas yang fokusnya kepada pelanggan dengan melibatkan semua level karyawan dalam melakukan peningkatan atau perbaikan secara terus-menerus atau berkesinambungan. Singkatnya, TQM itu adalah pendekatan manajemen untuk mencapai keberhasilan jangka panjang yang melibatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, ada elemen utama TQM. Yang pertama itu ada fokus pada pelanggan, lalu keterlibatan karyawan secara keseluruhan, pemutusan perhatian pada proses, sistem yang terintegrasi, pendekatan strategis dan sistematik, peningkatan yang berkesinambungan, keputusan berdasarkan fakta, dan yang terakhir komunikasi. Lalu ada keuntungan implementasi TQM. Yang pertama ada penghematan biaya, kedua keputusan pelanggan, ketiga peningkatan moral karyawan, keempat membuat perusahaan kuat menghadapi kompetisi, kelima mengembangkan sistem komunikasi memadai, dan progres yang selalu ditinjau. Bisa dilanjut sama rekan saya. Selanjutnya yaitu pengertian Six Sigma. Six Sigma yaitu salah satu konsep atau metode untuk meningkatkan kinerja membangun keunggulan dalam persaingan melalui peningkatan proses bisnis dengan mengurangi atau menghilangkan penyimpangan terhadap proses bisnis yang ada, serta mengurangi cacat dan sumber daya sementara kepuasan konsumen terpenuhi. Penggunaan Six Sigma sebagai sistem manajemen akan membantu organisasi dalam memahami dan mendapatkan solusi yang berdasarkan akar permasalahan. Lalu perspektif Six Sigma. Six Sigma dapat dijelaskan dalam dua perspektif, yaitu perspektif statistik dan perspektif metodologi. Dalam perspektif statistik, Sigma dikenal sebagai simpangan baku, yang menyatakan nilai simpangan terhadap nilai tengah. Suatu proses dikatakan baik apabila berjalan pada suatu rentang yang disepakati. Rentang tersebut memiliki batas-batas atau USL, Upper Specification Limit, dan batas bawah atau LSL, Lower Specification Limit. Proses yang terjadi di luar rentan disebut cacat. Sedangkan dalam perspektif metodologi, Six Sigma merupakan pendekatan menyeluruh untuk menyelesaikan masalah dan peningkatan proses melalui phase DMIIC, Define, Measure, Analyze, Improve, Control. DMIIC merupakan jantung analisis Six Sigma yang menjamin voice of customer berjalan dalam keseluruhan proses sehingga produk yang dihasilkan memuaskan pelanggan. Di sini ada pengertian dari define adalah phase menentukan masalah, menetapkan persyaratan-persyaratan pelanggan, serta mengetahui CTQ atau critical to quality. Selanjutnya ada measure adalah phase mengukur tingkat kecacatan pelanggan. Yang ketiga yaitu analyze adalah phase menganalisis faktor-faktor penyebab masalah atau cacat. Yang keempat, improve adalah phase peningkatan proses dan menghilangkan faktor-faktor penyebab cacat. Yang terakhir yaitu control adalah phase mengontrol kinerja proses dan menjamin cacat tidak muncul. Kelebihan Six Sigma. Six Sigma dapat diterapkan di bidang usaha apa aja, mulai dari rencana strategi sampai operasional, hingga pelayanan pelanggan dilakukan secara maksimal. Yang kedua itu Six Sigma sangat berpotensi dalam bidang jasa atau non-manufaktur, misalnya seperti bidang manajemen, keuangan, pelayanan pelanggan, pemasaran, teknologi informasi, dan sebagainya. Yang ketiga, dengan Six Sigma dapat lebih memahami sistem dan dapat memonitor di mana letak kesalahannya.
Yang terakhir, Six Sigma sifatnya tidak statis. Bila kebutuhan pelanggan berubah, kinerja Sigma juga akan berubah. Perbedaan antara TQM dan Six Sigma adalah bahwa TQM hanya memberikan petunjuk secara umum. Dengan kata lain, TQM hanya memberikan petunjuk filosofis untuk meningkatkan kualitas, tetapi sulit untuk membuktikan keberhasilan pencapaian peningkatan kualitas. Sedangkan Six Sigma memiliki tingkatan-tingkatan dengan angka yang bisa menunjukkan berada di tingkat mana kualitas produksi saat ini, atau bisa juga menjadi target bagi suatu perusahaan mengenai kualitas produk mereka. Kesimpulannya, Six Sigma adalah suatu alat manajemen baru yang digunakan untuk mengganti Total Quality Management atau TQM, sangat terfokus terhadap pengendalian kualitas dengan mendalami sistem produksi perusahaan secara keseluruhan. Memiliki tujuan untuk menghilangkan cacat produksi, memangkas waktu pembuatan produk, dan menghilangkan biaya. Six Sigma juga disebut sistem komprehensif, maksudnya adalah strategi, disiplin ilmu, dan alat untuk mencapai dan mendukung kesuksesan bisnis. Baik, sekian dari kelompok 12.